Materi berikut kita akan belajar tentang turunan. Intinya kalau dibilang turunan itu berarti dia punya pangkat itu turun. Kalau pangkat, jadi ingat saja kalau turunan itu berarti pangkatnya diturunkan satu. Nah, jadi kalau konsepnya kayak gini, jika diketahui fx sama dengan a, x dipangkatkan n, berarti kalau turunan pertama ini itu dibacanya f aksen x, berarti sama dengan pangkat ini kan n, ini bilangan depannya, pangkat dikalikan bilangan depan, pangkat dikurangi 1. Ingat rumus turunan itu pangkat dikalikan bilangan depan, pangkat dikurangi 1. Ingat itu rumus dari turunan. Kemudian contoh, diketahui fx itu sama dengan 2x pangkat 5 dx. Turunan pertamanya adalah, ingat pangkatnya itu kan 5, bilangan depannya itu 2. Berarti kalau turunan berarti pangkat dikalikan bilangan depan, 5 kali 2 itu 10. Pangkat dikurangi 1, 5 kurangi 1 itu 4. Berarti dapatnya 10x pangkat 4. Nah, contoh lagi berikut, diketahui fx-nya sama dengan 7 dx. Berarti dia punya turunannya berapa? Berarti kalau itu turunannya sama dengan, karena turunan terhadap 7 ini kan tidak punya x, berarti turunannya itu 0 atau tidak ada. Jadi kalau macam dia tidak punya nilai x, berarti itu tidak ada turunan. Kemudian yang berikut, yang ketiga, contohnya fx-nya sama dengan akar dari 2x dx. Turunannya berapa? Nah, kalau bentuk ini kita harus ubah akar dalam bentuk pangkat. Ingat turunan itu cuma berlaku kalau dia punya pangkat. Jadi kalau dalam bentuk akar, dalam bentuk pecahan itu tidak bisa diturunkan. Kita harus ubah dalam bentuk pangkat dulu. Ingat kalau dalam bentuk akar dari ini misalnya ini n, pangkat ini a, ini b, itu berarti dia kalau diubah dalam bentuk pangkat berarti n dipangkatkan dalam perluar a per b. Berarti kita ubah, ini jadinya 2x dipangkatkan 1, ini akarkan 2, di 1 per 2. Nah, kalau dalam bentuk ini berarti kita sudah bisa buat dia punya turunan. Berarti turunannya itu, ingat pangkat dikalikan bilangan depan, 1/2 dikalikan 2 berarti 1. 1/2 dikurangi 1 berarti minus 1/2. Nah, kalau minus tidak ada pangkat minus, berarti itu kita ubah menjadi supaya pangkatnya positif. Berarti jadinya 1 per x pangkat 1/2. Atau kita bisa ubah 1 per, ingat kalau pecahan itu akar itu pangkatnya pecahan, berarti kita bisa ubah kembali menjadi 1 per akar x. Contoh yang berikut yang keempat, coba kalau misalnya bukan bentuk akar, misalnya fx nya itu sama dengan 2 per x pangkat 5, turunannya bagaimana? Ingat kalau dalam bentuk pecahan kita tidak bisa turunkan, berarti kita mesti ubah pecahannya itu dalam bentuk pangkat dulu. Ingat kalau pecahan itu bentuknya misalnya 1 per x pangkat a, itu kita ubah jadinya x pangkat minus a, pangkat negatif. Berarti kita bisa ubah ini jadinya 2x dipangkatkan minus 5. Kalau sudah dalam bentuk ini berarti turunannya sudah bisa dicari. Berarti turunannya pangkat dikalikan bilangan depan, minus 5 dikalikan 2 itu minus 10. X dipangkatkan minus 5 dikurangi 1 berarti minus 6. Ini bisa diubah lagi jadinya minus 10. Ingat ini x pangkat minus 6, berarti supaya dia positif taruh letaknya di bawah, berarti x pangkat 6.
Kemudian ada lagi misalnya contoh yang kelima, fx-nya itu sama dengan 7 per 2 x pangkat 3. 7 per 2 x pangkat 3. Bagaimana cari turunannya? Kalau pecahan kita ubah dalam bentuk pangkat dulu, pangkat negatif. Berarti ingat 7 per 2 ini bilangan bulat. Berarti kalau diubah menjadi pangkat pecahan, pangkat negatif, berarti itu 7 per 2 nya tetap. 7 per 2 nya tetap, yang ini x-nya ini yang ganti taruh di atas. X-nya tuh dipangkatkan minus 3. Jadi X-nya yang di bawah lagi, X-nya di atas. 7 per 2 nya tetap. Berarti turunannya sama dengan pangkat dikalikan bilangan depan. 7 per 2 kali minus 3 berarti sama dengan minus 21 per 2. X dipangkatkan minus 3 dikurangi 1 berarti minus 4. Ini kita bisa ubah lagi. Pangkatnya kan negatif, berarti ubahnya taruh di bawah supaya dia jadi positif. Jadi minus 21 per 2 di pangkat X pangkat 4. Oke, kemudian contoh soal yang di YouTube kemarin. Bagaimana kalau diketahui fx-nya sama dengan 6x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 4x tambah 7. Bagaimana turunan pertamanya? Kita tadi kan sudah belajar, dia punya contoh-contoh soal. Jadi bagaimana ini? Ingat kalau rumus turunan, pangkat dikalikan bilangan depan, pangkat dikurangi 1. Berarti turunannya adalah pangkat dikalikan bilangan depan. Nanti 3 kali 6 berarti 18. X di pangkat 3 dikurangi 1, 2. Dikurangi 2 dikalikan 3, 6. X dipangkatkan 2 dikurangi 1, 1. Ini turun dari 4x. Kan pangkatnya 1 dikalikan 4 itu 4. 1 dikurang 1, 0. Berarti dia turunannya. Jadi intinya, jadi pangkat 3 jadinya pangkat 2, pangkat 2 jadi pangkat 1, yang pangkat 1 tidak ada pangkat. Kemudian dia punya contoh soal yang berikut, yang B. Diketahui fx-nya sama dengan 1/2 x pangkat 4 dikurangi 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 5x kurang 9. Berarti bagaimana cara turunannya? Ini kan tidak masalah. Karena pangkatnya itu terletak di atas x pangkat 4 dan x-nya positif, berarti tidak masalah. Kecuali kalau x pangkat 4-nya terletak di bawah, itu baru kita ubah bentuknya jadi pangkatnya negatif. Jadi ini pangkatnya dikalikan bilangan depan. 4 dikalikan 1/2 berarti hasilnya itu 2. Di pangkat dikurangi 1 berarti x pangkat 4 dikurangi 1 berarti x pangkat 3. Kemudian kurang 2 per 3 dikalikan 2 per 3 berarti hasilnya 2. X dipangkatkan 3 dikurangi 1 berarti 2. Ditambah turunan dari 5x, 1 kali 5, 5. X nya tidak ada. Ini karena tidak punya x berarti tidak perlu. Jadi itu cara bagaimana contoh yang kedua di YouTube. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 3 akar pangkat 3 dari x pangkat 2 dikurangi 2 per x pangkat 3. Tentukan nilai f aksen 1. Untuk menentukan f aksen 1, cari dulu pertama itu turunan fx-nya dulu. Sekarang dari soal ini kita bisa lihat di sini kita mesti ubah akar jadi pangkat pecahan, dan yang pangkatnya di bawah ditaruhnya di atas, tidak boleh ada pecahan. Berarti kita ubah 3x pangkat 2 ditambah 3, karena akar berarti ubah jadi x pangkat dalam per luar 2 per 3 dikurangi 2, ini x pangkat 3 yang di bawah taruh di atas, berarti x pangkat minus 3. Kalau sudah begitu berarti tinggal turunannya sama dengan 2 kali 3 6x ditambah 2 per 3 dikali 3 berarti 2, x pangkat 2 per 3 dikurangi 1 berarti min 1/3 ditambah min 3 dikali minus 2 berarti plus 6, x pangkat minus 3 dikurangi 1 berarti minus 4. Berarti ini kita sudah dapat dia punya jawabannya. Jadi intinya untuk turunan itu ingat dia punya rumus pangkat dikalikan bilangan depan,
Pangkat dikurangi 1 turunan, berarti pangkat diturunkan ke depan, berarti pangkat dikalikan bilangan depan, pangkat dikurangi 1. Kemudian ingat turunan kalau membuat turunan tidak boleh ada bentuk akar. Ubah dulu akarnya ke bentuk pangkat pecahan. Kemudian kalau dalam bentuk pecahan tidak boleh ada pecahan juga. Berarti ubah pecahan ke bentuk pangkat negatif. Ingat itu bentuk turunan yang harus kamu perhatikan.